Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Hari ini renungan harian yang menyapa kita diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 27. Renungan hari Kamis tanggal 25 bulan 2 tahun 2021. Dikatakan bunyi firman Tuhan seperti ini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan kita ini. Namun banyak orang memahami ibadah itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang beranggapan beribadah itu adalah seperti datang ke gereja, berdoa, bernyanyi, lalu mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu pulang ke rumah. Baru kemudian minggu depan datang lagi dan melakukan hal yang sama. Namun ada juga orang yang memahami ibadah itu adalah cukup hanya berdoa, tidak perlu ke gereja, atau sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup bagi dia. Ternyata pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sempit. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah ritual yang kita lakukan, di mana ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, ketika kita mendengarkan firman, memberikan persembahan dan lain-lainnya. Itu yang kita kenal dengan ibadah seremonial atau ibadah ritual. Tetapi ada satu lagi ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang pertama, yaitu ibadah aktual atau ibadah operatif, di mana ketika kita mengimplementasikan iman percaya kita, ketika kita mengimplementasikan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, ketika kita keluar dari gereja, kita bisa berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Itulah ibadah yang harus terus-menerus saling bekerja dalam kehidupan kita. Tidak hanya ke gereja berdoa lalu setelah itu tidak melakukan apa-apa. Hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang seperti apa ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Salah satu adalah bagaimana kita berpihak atau peduli kepada orang-orang susah seperti yatim piatu dan janda-janda. Matius 27 ayat 10 jelas dikatakan bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang berpihak kepada orang-orang yang lemah, berpihak kepada orang-orang yang tidak berdaya seperti para janda, begitu juga dengan yatim piatu. Dikatakan di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam konteks surat Yakobus ini banyak janda-janda atau yatim piatu yang tidak berdaya karena penindasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai orang percaya. Banyak ayah yang kehilangan nyawa, banyak ayah yang harus dihukum. Dia tidak lagi bisa bertemu dengan keluarga. Oleh karena itulah pergumulan janda dan para yatim piatu, pergumulannya adalah pergumulan menanggung beban ganda. Dan seringkali mereka harus bekerja, tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan spiritual, kebutuhan-kebutuhan rohani yang harus dibagi. Karena tidak lagi utuh di tengah-tengah keluarga itu. Para yatim piatu dan para janda membutuhkan sebenarnya kehadiran sosok ayah
yang bisa mensupporting, mendukung, bisa memberikan kasih sayang di dalam kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita pasti miris kalau melihat gereja ada banyak orang berkumpul, ada banyak orang berdoa, tetapi hatinya tumpul, hatinya miskin, doa-doanya luar biasa, tapi justru kepeduliannya kering. Sebaliknya ada orang yang bukan Kristen atau tidak beragama, tetapi perbuatannya luar biasa. Kepeduliannya sangat tinggi, apalagi kepada orang-orang yang tidak berdaya, janda-janda atau yatim piatu. Pernah ada orang menulis buku, judulnya Bagaimana Menjadi Seorang Kristen Tanpa Menjadi Saleh. Ini sebuah buku yang menjadi kritikan sebenarnya bagi kita. Dikatakan sekali lagi, bagaimana menjadi seorang Kristen tanpa menjadi saleh. Kan tidak mungkin. Orang Kristen itu sudah terpatri, sudah punya gambaran atau sudah mempunyai lukisan dalam kehidupannya bahwa dia tidak hanya sekedar Kristen dalam tanda kutip beragama, tapi dia juga adalah Kristen dalam perbuatannya sehari-hari, dalam kehidupannya sehari-hari. Karena hidup kita adalah sebagai khotbah, dan khotbah kita adalah hidup kita. Seperti dikatakan oleh mantan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Justin Sihombing, hidupmu adalah khotbahmu dan khotbahmu adalah hidupmu. Firman Tuhan selalu mengajarkan supaya kita dapat bersama-sama menangis dengan orang yang menangis, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dan yang kedua, kita adalah orang-orang yang satu tubuh. Kalau kaki merasa kesakitan, maka seluruh tubuh yang lain juga akan merasa kesakitan. Itulah makna kehadiran kita sebagai orang-orang yang beribadah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Menjauhkan dirinya dari hal-hal pencemaran dunia, tapi melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Berkati firman-Mu. Ajarlah kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi kami juga beribadah secara aktual. Jadikan kami sebagai orang Kristen yang tidak hanya saleh di luarnya, tapi saleh dalam perbuatan sehari-hari. Karena itulah cerminan ibadah yang sejati. Hidup di dalam gereja dan hidup di luar gereja. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.